ingin mengatakan orang jarang melihat bahwa keberhasilan Anies adalah pada debat capres yang kedua itu orang sama sekali tidak melihat lagi gemoynya Pak Prabowo. Iya nggak tahu, coba Anda lihat mana ada gemoynya. Emosi, iya betul-betul. Ada di awal Bang. Apa? Waktu beliau menggunakan istilah omon-omon. Ah, wah. Waktu beliau menggunakan istilah Itu omon-omon. masih gemoy. Itu Google search sempat spiking sedikit untuk Ya. orang search apa arti omon-omon. Nah, tapi katakanlah ternyata mulai dari omon-omon itu bahasa Melayu lama yaitu, yang artinya penyembuhan. Enggak, itu Google. Tapi artinya Anies berhasil dari tengah itu, dari sejak itulah ya. Omon-omon Pak, bukan omong-omong Pak, omon-omon. Habis dari omon-omon itu sampai ke bawah, gemoy nggak muncul ya. Nggak muncul ya, nggak muncul tuh gemoy. Ada yang emosi lah ya Bang. Iya artinya gemoy itu susah loh dikalahkan, betul nggak? Gemoy itu sama dengan menjelaskan kenapa rakyat Amerika bisa memilih Trump coba. Tapi memilih kan waktu itu kan, bisa mengalahkan Hillary waktu itu loh. Tapi itu gemoy gitu ya, itu berhasil. Nanti kita bicara soal over attacking itu soalnya. Yang kedua, Pak Prabowo punya keberhasilan kok. Siapa bilang enggak? Apa itu? Dia berhasil menahan diri sedemikian rupa. Benar loh. Karena Prabowo yang sebenarnya adalah yang di Pekanbaru atau yang di luar panggung itu. Enggak, yang di luar panggung itu kan yang antara lain mengatakan etik, titik misalnya. Yang di luar panggung itu mengatakan nanya-nanya tanah saya, pinter atau tit gitu kan. Itu yang sebenarnya kalau lepas. Tapi di debat itu bisa loh menahan gak mengeluarkan kata-kata itu. Walaupun dengan catatan gemoynya hilang karena marah. Marah kan? Betul gak Erzaki? Enggak bukan, di debat itu marah juga kan? Mike. Iya. Sabar deh. Iya. Sabar Tapi dan ada tetap marahnya ya. tenang, gitu. Ada marahnya dong. Bang, saking sabarnya nggak mau salaman. Nah, terus Pak Ganjar memang paling berhasil dan pantas disebut. Debat itu kan selalu punya kelemahan. Plus minusnya sebagai pertunjukan, 2 menit, 1 menit, 1 menit. Apalagi rebuttalnya ini kadang-kadang di tangan orang lain. Enggak balik ke kita. Kalau ganjil baliknya ke kita ya. 1, 2, 3 kita yang menguasai rebuttalnya. Ini enggak. Kita nanya orang lain yang pegang rebuttalnya. Itu bahaya betul sistem debat di Indonesia ini. Rebuttal itu harusnya kita tanya, balik ke sana, kita yang pegang ujungnya. Ini enggak. Dilepas orang lain yang pegang. Itu debat Indonesia lucunya di situ. Tapi katakanlah demikian, Ganjar itu luar biasa. Karena kita sudah prediksi ya di Aki pagi. Dia nunggu kan, dia sudah tahu belajar dari situ, ini pasti nyerang ini. Ya, karena punya latar belakang pribadi lah. Tadi sudah diceritakan sama Bapak itu. Begitu serang menyerang, dia nunggu aja. Ya kan? Bahkan mula-mula dia seakan-akan memberi kata sambutan iya loh. Saya ini kata Pak Prabowo, ini memang lebih banyak sependapat dengan Ganjar gitu. Ganjar senyum-senyum aja gitu. Lalu sesekali dia mundur juga ke belakang kan. Saya memang di tengah ini sebagai pendingin lah gitu ya. Oh Pak Prabowo tenang juga lah ya gitu ya. Tapi dia ambil menit-menit terakhir itu untuk mencetak gol ya kan. 1 kali saja serangan ya kan. Sehingga dia hasilnya paling tinggi dengan sentimen negatif yang paling rendah. Walaupun tentu dia harus berterima kasih kepada Anies. Kalau Anies tidak memulai serangan-serangan itu, dia nggak dapat ujungnya ini gitu ya. Jadi itu kondisi yang terjadi pada malam. Soal over attacking memang agak betul itu. Saya setuju bahwa di debat kadang-kadang orang nggak bisa. Debat itu kan sebetulnya pelajaran ya. Cornell lagi punya nih winter course untuk debat saat ini dari tanggal 2 sampai 19 Januari 3 SKS. ILR 3030 kalau nggak salah saya gitu ya. Jadi kalau kampus Merdeka bisa ambil itu dapat 3 SKS. Nah dia mengatakan begini, walaupun Anda sedang menyerang, sesekali Anda harus menyatakan saya sependapat dengan Pak Prabowo. Gitu loh, ada irama itu gitu. Saya sekarang malah mau ngetes dia. Itu bahkan itu orang Amerika yang bikin orang Barat. Iya dong, ada pelajarannya begitu tuh. Nah sekarang saya bersama Pak Karnilias misalnya gini. Kadang-kadang kita mungkin kompasnya terlalu Barat bos. Betul, nggak tahu basisnya. Harusnya agak selatan dikit saya ya. sama Datuk Karnilias misalnya ya. Saya kan terkejut tiba-tiba ada pertanyaan. Puncak dari kesabaran Pak Prabowo itu adalah ketika ada tiki-taka antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Di mana Pak Prabowo nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa nonton.
Ada pertanyaan dari Adis ke Ganjar. Kira-kira nilai Kementerian Pertahanan itu berapa ya? Karena kalau di Makassar, Anda kasih dalam hukum dari 1 sampai 10, 5 kan? Kalau ini berapa Kementerian Pertahanan itu gitu ya? Kan Pak Prabowo mau jawab apa coba? Orang dia cuma nonton. Lalu Pak, Kalau ngomong kena semprit oleh moderator. iya, Bapak maaf ya, bukan giliran Bapak gitu. Dijawab sama Pak Ganjar 5 gitu ya. Ya kan, terus dibalik ya kan. Dibalik ke sana, itu kalau Pak Anies jangan takut-takut ya kan. Ngomong apa adanya saja gitu. Kasih agak. Nah saya coba deh kalau ke Datuk Karnilias menyadari bahwa dari tadi kita yang nyerang terus, yang selalu dapat keuntungan Pak Ganjar, Datuk Karnilias kasih nilai berapa? Kalau ditanya, saya 5 Mas Anies. Kalau Mas Anies berapa kasih nilainya? Datuk kasih berapa? Untuk siapa? Untuk Pak Prabowo misal. 8. Nah, ini master ini. Lain. Lain poin ya poin. Ini. Seharusnya calon presiden itu Pak Karni Ilyas. Jadi debat ini mata kuliah. Debat ini mata kuliah kok nggak ada istimewanya gitu. Nah kemudian contoh pertanyaan satu ya. Ini saya mau protes yang soal pertanahan dan pertahanan. Karena Anies jelas menyebutkan soal tanah itu dikaitkan dengan perumahan prajurit. Jadi bukan soal nanya Anda punya tanah. Selesai di situ enggak. Debat itu bisa disebut serangan pribadi kalau nggak ada ujungnya. Dia ada kok ujungnya. Ujungnya yaitu Pak Prabowo, prajurit kita 50%-nya belum memiliki rumah dinas. Tapi Itu sedang datanya meledekin salah. itu, Apa? Bang. Datanya salah. Yang salah yang data yang Salah mana? ya, 50% betul. 50% prajurit Indonesia yang nggak punya rumah. Yang bilang salah kan Bang Odari. Enggak, Ya, katakan. makanya saya nanya dengan alarm. Katakanlah begitu, enggak? Katakanlah gini ya, Bapak punya tanah 340.000 hektar, sementara 50% prajurit kita belum memiliki tanah, ya kan? Itu bukan serangan pribadi, ya kan? Nah Pak Prabowo kan bisa jawab. Pertama, Mas Anies, Omon-omon. omon, boleh pakai omon-omon supaya agak lebih kelihatan Biar gemoy. Omon-omon, data Anda itu keliru, bukan di 340.000. Tanah saya tuh 500.000 hektar, tapi bentuknya itu HGB atau HGU, yang artinya saya pinjam dari negara. Dan betul Mas Anies, kalau saya jadi presiden, itu tanah saya akan saya pakai sehingga seluruh prajurit kita akan memiliki rumahnya. Maka Mungkin. seluruh, loh kenapa? Masa seluruh tentara rumahnya di Kalimantan HGU itu berada? Enggak. Ada ini. Nggak ngerti nih. Omon-omon ini. Pelan-pelan. Omon-omon. Pelan-pelan. Pak. Bang Effendi, Bang Effendi. Pelan-pelan. Bang Effendi, Bang ini. Ini Bapak Sorry ya. Bapak ini sama ternyata. Enggak, Bang ya? Ege, tunggu dulu. Enggak, ini saya bilang ya sama ternyata. Satu putaran itu kalau dipancing emosi aslinya keluar. Mana saya nggak emosi, Pelan-pelan Pak, Ege. pelan-pelan. Saya minum dulu Pak, supaya Bapak tenang. Iya. Abang minum aku oke ini. Kenapa saya yang nggak Enggak, tenang, aku abang kuat. yang minum? Oh iya, enggak, karena Kenapa saya, tadi itu, Pak? saya mau bilang gini. Saya mau bilang gini ya, tanah Pak Prabowo itu bisa ada di mana-mana Pak. Itu yang dinyatakan. HGU itu di tengah hutan, mana ada HGU di tengah kota, Bang? Itu dinyatakan oleh Kan Pak ini untuk kebun, Jokowi. Bang. Pak Jokowi pada 2019, Bapak punya di sini, Bapak punya di situ. Lalu konteksnya tanah negara. Artinya sebetulnya tanah negara itu bisa saling dipertukarkan dengan tanah negara pada ukuran besaran tertentu asal pada ujian besaran tertentu ke Kementerian Iya, tapi Keuangan nggak bisa. dan ke DPR. Betul nggak Seluruh tuh? Pak? prajurit rumahnya ditaruh di situ. Itu Enggak. enggak, Siapa yang bilang? maksud Bang? Bang Iya, kan Effendi ini begitu cara logika. Siapa yang Ruslah. bilang? Ketika Siapa yang mengatakan bilang? Ruslah. Ketika mengatakan bahwa prajurit yang nggak punya rumah itu dibandingkan dengan tanah HGU 340.000 hektar, kan prajurit seluruh Indonesia. Loh Pak, tanah itu statusnya tanah negara. Begitu mau dipertukarkan tempatnya, dikembalikan kepada negara, dalam jumlah tertentu tergantung pada Kementerian Keuangan dan harus dikoordinasikan dengan DPR. Itu sah. Saya perkuat Iya, Bang. tapi Saya perkuat perbandingan begini. dengan Saya perkuat. dengan tempat Jadi tinggal sangat prajurit itu tergantung, nggak tepat. sangat tergantung pada di Nggak mana tepat, mau nggak dibangun tepat. gitu. Bukan. Pertanyaan Effendi, Pak Anies Bang itu Bang. Effendi. Bang Ardi dikit ya. Biar Effendi menyelesaikan. Jadi yang mau saya katakan adalah
tentu saja kita nggak bisa langsung potong-potong begitu kan. Ada bagian-bagian dari debat yang memang harus diselesaikan 2 menit, 1 menit, 1 menit gitu. Sesudah saya jawab begini, nanti Anies atau siapa boleh jawab begitu. Saya jawab lagi seperti tadi. Oh nanti kami tempatkan pada bagaimana kami koordinasikan dengan negara, Kementerian Keuangan dan DPR sesuai dengan kebutuhan TNI ya kan. Penggunaan matra-matra kita dan lain sebagainya. Tapi lebih daripada itu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, viktimisasi itu segera dilakukan di mana-mana di seluruh dunia. Kalau orang udah habis dikeroyok ya viktimisasi. Apakah itu organik ataupun tidak ya dilakukan kok di mana-mana gitu. Yang paling terkenal melakukan itu Clinton. Clinton paling terkenal melakukan itu. Sesudah ada kasus dengan Monica Lewinsky. Dia malah tampil bersama istrinya, coba bayangkan. Dia melakukan dalam tanda petik kasus seksual dengan Monica Lewinsky. Dan di bawah sumpah dia mengatakan, saya tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan Monica Lewinsky. Terbukti bahwa dia menyatakan keterangan palsu di bawah sumpah yang berarti impeachment. Lalu dia bawa istrinya tampil di depan televisi-televisi nasional. Dia bilang begini kepada rakyat Amerika, saya tahu saya bersalah. Ya kan dengan mata yang menangis begitu rupa. Dan yang paling menderita itu adalah istri saya, Hillary ini. Dia orang yang luar biasa, saya sangat tidak bisa saya ungkapkan betapa besar penderitaannya. Dan saya tidak bisa tidak menyatakan terima kasih yang tidak putusnya karena dia sudah memaafkan saya. Dan kalau dia sudah memaafkan saya harapkan Anda pun bisa memaafkan saya. Karena dialah yang paling menderita. Viktimisasi itu dilakukan kok di mana-mana. Dengan cara apakah itu organik atau tidak tergantung Zaki. Ya tapi Clinton itu Iya. bebas bukan karena dimaafkan istrinya. Oh iya betul. Nah balik ke soal yang tadi. Balik. Balik. Iya. Satu kata kunci lagi terakhir yaitu. Perlu disensor itu. Ya yang bagian itu pasti. Satu kata kunci lagi adalah serangan pribadi. Saya takut ya serangan pribadi ini kemudian seakan-akan menjadi sesuatu yang diciptakan lalu membuat debat itu jadi menakutkan bahkan menjadi sakit keilmuan. Saya nggak mau menyebut sakit kejiwaan, sakit keilmuan lah gitu ya. Karena gini, label itu diberikan padahal kata-kata yang sama keluar di 5 tahun dan yang lalu begitu. Jadi apakah kata-kata yang sama menjadi serangan pribadi kalau berjarak 5 tahun gitu? Atau diucapkan oleh orang yang berbeda? Ya kan? Lalu lebih bahaya lagi kalau di dalam debat Anda nggak jawab, kemudian dilaporkan ke polisi misalnya. Itu lebih bermasalah lagi loh itu. Jadi orang nanti kalau berhadapan dalam debat, dia mengatakan saya milih nggak jawab aja lah. Yang penting nanti ada orang saya laporin ke polisi. Bahaya betul masa depan debat kita kalau gitu caranya.